Tadi saksi yang pertama dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Ada beberapa yang kita luruskan. Jadi dia akhirnya mengakui bahwa saya tidak pernah mengucapkan kata obral aset. Tentang kenapa dihadirkan dari Kementerian Keuangan itu berkaitan dengan kerugian kan. Nah, apa dampak dari pernyataan oligarki? Ternyata dari saksi menyatakan belum ada dampaknya. Allah sedang tunjukkan kualitas beliau orang hebat. Ini Ustadz Slamet orang terpilih, ya. Nah, kemudian kalau menurut saya itu sebetulnya terlalu mengada-ada. Lebih lah kalau sampai ke pengadilan, karena kan sebetulnya beliau sedang mengulas beberapa pemberitaan dan beliau seorang jurnalis, ya kan. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saksi yang pertama dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Ada beberapa yang kita luruskan. Jadi dia akhirnya mengakui bahwa saya tidak pernah mengucapkan kata obral aset. Dalam BAP dia mengatakan ada obral aset, tapi akhirnya diakui itu hanya kesan dia. Ya Mbak ya, hanya kesan dia, bukan dari ucapan saya. Kemudian apalagi tadi? Yang penting lagi itu apa, Mbak? Yang penting tadi Oh, jadi penjualan aset itu ya kan dipersoalkan. Karena dia menjawab secara normatif, secara undang-undang begini begitu, bahwa inventarisasi apalagi segala macam tadi tidak dilakukan untuk menjual, tapi untuk laporan keuangan pemerintah pusat. Tapi itu normatif, ya. Lalu setelah kita tunjukkan bukti-bukti bahwa atasannya, direkturnya, bahkan dirjennya mengatakan itu mungkin dijual, dia mengakui juga bahwa itu mungkin dijual. Walaupun dia mengatakan bahwa sampai hari ini dia belum tahu ada rencana penjualan. Tapi dia mengakui bahwa itu mungkin dijual, apalagi kita sodorkan yang bicara itu Direktur BMN-nya, barang milik negara, dan Direktur Jenderal HKN-nya, Harta Kekayaan Negara. Itu diakui. Jadi yang dia tuduhkan saya, yang JPU tuduhkan saya mengabarkan berita bohong tentang penjualan aset, terbantah oleh penjelasan saksi dalam persidangan tadi. Dan oligarki itu juga belum berdampak terhadap negara. Apa? Ini ngomong apa? Ya tadi juga dijelaskan kan, ini kan juga dalam kaitan tentang kenapa dihadirkan dari Kementerian Keuangan itu berkaitan dengan kerugian kan. Nah, apa dampak dari pernyataan oligarki? Ternyata dari saksi menyatakan belum ada dampaknya terhadap negara. Dia bilang dia belum menyatakan ada dampak terhadap negara. Dalam hal ini dalam IKN dia mengatakan juga belum berdampak kan tadi terhadap. Ya, itu yang dia ketahui. Tapi ketika disampaikan bahwa ada banyak proyek yang ditangani oleh Cina, seperti kereta api cepat Bandung-Jakarta, itu ada. Dan itu berdampak ternyata dalam penggelembungan pembiayaan, kan begitu kita tahu kan ya, sampai dari 6 miliar dolar sekalian sampai 8 miliar sekian dolar. Tapi poin utamanya tadi bahwa keterangan saksi justru membantah tuduhan jaksa bahwa saya menyebar berita bohong tentang penjualan aset-aset negara, gitu Bang ya.
Bahwa itu diatur dalam undang-undang. Itu ada dan itu undang-undang memungkinkan itu terjadi. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Bang, terkait dua saksi yang barusan tadi berhubungan apa Bang? Nah, itu aku belum tahu tuh. Baru mau mulai kan tadi kan baru dengar pidato doang. Apa dia doang? Saksi pelapor. Pelapor ya. Oh ya, akses pelapor ya. Om Selamat, Terus Selamat mau nambahin nggak soal persidangan kita secara umum apa? Iya, jadi pertama saya hadir memberikan support kepada beliau bahwa Allah sedang tunjukkan kualitas beliau orang hebat. Ini Ustadz Selamat Orang Arif, terpilih ya. Nah, kemudian kalau menurut saya itu sebetulnya terlalu apa ya? Apa mengada-ada? Lebih lah kalau sampai ke pengadilan karena kan sebetulnya beliau sedang mengulas beberapa pemberitaan dan beliau seorang jurnalis ya kan, seorang media. Mestinya kan kalau ada dianggap salah ya kode etik jurnalistiknya biar urusan Dewan Pers ya yang menyelesaikannya. Tapi ini sedang Allah tunjukkan kapasitas beliau dan kehebatan beliau di mata rakyat Indonesia. Insya Allah kami yakin kalau hakimnya jujur, kemudian tidak terintervensi oleh pihak manapun, insya Allah beliau dinyatakan tidak bersalah. Allahu Akbar. Amin. Doa kita semua ya. Oke ya. Siap. Nanti ya, insya Allah ya. Makasih banyak.